Kita ketemu lagi dalam review kedua mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Ini review ini sudah banyak ya sebenarnya kita membaca atau menerima informasi tentang artificial intelligence ya. Tapi dalam review-review ini yang ingin saya diskusikan adalah bagaimana aplikasinya ya. Jadi jangan sampai artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu hanya menjadi suatu konsep ya. Apalagi pada review yang lalu saya sudah disebutkan bahwa sekarang saatnya ya, semuanya menjadi banyak berubah ya. Artinya komputer itu menjadi suatu komputer yang kecepatannya tinggi ya, kemampuan mengolah program itu juga cukup besar ya, dengan adanya random access memory yang bisa sampai 16 giga, 32 giga ya. Dan misalnya kita ingin membuat bermacam-macam program ya, kita bisa membuat library yang ruangannya cukup luas untuk melakukannya ya. Jadi saya berharap bahwa dengan review-review ini kita dapat membayangkan dan bekerja lebih bebas ya di dalam mengaplikasikan artificial intelligence ya. Yang kita tahu sekarang ya, begitu banyak program ya, misalnya contoh ini di sini disebutkan bahwa ya ini agak brainstorming ya. Jadi semua yang pernah kita lihat ya, yang saya anggap itu artificial intelligence, seperti misalnya simulasi ya, misalnya dipakai untuk tadi dipakai manual wiring ya, jadi memperancang sebuah diagram listrik secara manual ya, kita gambarkan di kertas dengan logika yang ada di bicara di otak kita ya, manusia, kemudian bisa kita simulasikan ya. Nanti dalam diskusi selanjutnya nanti kita lihat ya bagaimana wiring ini ya kita buat di atas kertas, tapi kita tidak tahu apakah wiring ini benar atau tidak. Untuk mengetahuinya kita harus langsung praktekkan memasangnya pada alat-alat ya, yang tentunya akan menjadi sangat repot ya. Harus menyediakan begitu banyak alat perlengkapannya, misalnya timer, relay dan sebagainya. Kemudian ada suatu software cerdas ya, membuat simulasi ya, sehingga semua wiring yang kita buat itu bisa ditanamkan di sini. Dari ditanamkan di sini kita bisa melakukan simulasi ya, dan simulasi itu akurat sekali ya. Sehingga kalau simulasi sudah berjalan dengan baik, pasti kita bisa tanamkan di kondisi prakteknya ya, sangat real dan sebagainya. Nah, simulasi ini kemudian dioptimasi lagi menjadi ke PLC ya. Nah, ini kita lihat ada bahasa yang lain di sini ya, melibatkan seperti misalkan aljabar boolean dan sebagainya ya. Inilah yang mungkin banyak didiskusikan dalam konsep-konsep artificial intelligence ya. ANSYS sudah banyak mendengar tentang ini ya. Banyak software ya, banyak perangkat lunak yang mirip dengan ANSYS ya, bisa dipakai untuk bermacam-macam ya. Nanti mungkin akan dalam diskusi lanjut ya, akan sedikit diperagakan mengenai fungsi dari ANSYS ini ya. Kita bisa mensimulasikan ya, yang umumnya kita lakukan di lab yang membutuhkan tempat besar, membutuhkan energi besar ya. Dengan ANSYS ini kita hanya bisa melakukan simulasi yang hasilnya sangat-sangat mendekati ya, tergantung bagaimana kita mengasumsikannya ya. Bahkan saya mungkin bisa mengatakan itu akan 100% akurat ya. PLC tadi kita sudah sebutkan ya, programmable logic control ya, ini mengenai logika, logik. Nah, ini yang paling disukai oleh artificial intelligence ya. Data akuisisi sempat saya singgung pada review pertama ya, bagaimana kita mengumpulkan data ya,
yang kita butuhkan misalnya beberapa orang untuk membantu kita. Sekarang kita hanya memakai suatu perangkat lunak, ya. Kita melakukan start, tinggalkan aja, dia melakukan uh, pencatatan data. Program recording ini yang menarik sekali ya. Oh, begitu banyak cabang yang bisa dilakukan. Ya, saya sudah sebutkan, seorang mahasiswa hanya mendaftarkan, ya, kemudian dia akan dievaluasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, kemudian kalau sudah memenuhi syarat, maka dia boleh memilih kelas. Ya, kelas dibatasi. Wah, itu semua ada pembatasan-batasan. Ya, sehingga demikian cerdasnya, ya, sehingga program recording ini bisa membuat sistem absensi. Ya, jadi absensi dari seorang dosen di ruang kelas itu ada sistemnya di situ. Bisa menghitung indeks prestasi mahasiswa dan sebagainya. Banyak lagi. Perlengkapan kedokteran. Ya, ada alat-alat deteksi virus. Ya. Tensi ini ya, tadinya manusia yang melakukannya misalnya dengan yang yang melakukan pengukuran tekanan darah itu harus memakai stetoskop ya, untuk mengetahui kapan terjadinya kapan harus dicatat ya, yang disebut dengan batas atas dan batas bawah ya, tekanan darah. Ada oximeter maupun oksigen dalam darah. Ini semua adalah ya menurut saya ya, ini adalah artificial intelligence. Pencarian lokasi ya. Kadang-kadang ada ya, kita melihat Pak, kami akan ke rumah Bapak, ya tolong share lokasinya atau share log dan sebagainya. Oh, ini semua artificial intelligence ya. Sekarang secara umum semuanya saya sebutkan ya. Umumnya berhubungan dengan speed dan kapasitas komputer. Ini sudah saya sebutkan. Kita diskusikan pada review yang lalu. Bagaimana dengan saat ini yang sudah masuk area high speed dan high capacity komputer. Kemudian kemampuan mengolah yang lebih besar. Ya, pengolahan di RAM ya. Kemudian ada hard disknya sudah hard disk sekarang penyimpanannya sudah tera ya. Sehingga apa saja bisa ditanamkan pada jenis komputer ini ya. Apalagi dengan adanya penambahan di luar ya. Di luar komputer ya yang saya sebutkan di sini dunia luar, ada microprosesor, ada Arduino. Semuanya menjadi sangat mungkin ya. Dan manusia ya akan bisa digantikan ya, meskipun tidak keseluruhan ya. Kemudian tidak seakurat ya. Kelihatannya seperti robot itu gerakannya sangat terbatas, tidak bisa seperti manusia ya. Saya tidak tahu apakah suatu saat nanti itu akan bisa mendekati kemampuan atau sama ya. Rasanya kok sama agak sulit ya. Karena kita tahu manusia terdiri dari saraf-saraf yang banyak. Ya, kemudian ada yang berhubungan dengan otot-otot dan sebagainya. Seperti pada review pertama, AI dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Dari sudut kecerdasan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini jelas sekali ya. Ya, sehingga akhirnya kalau dipandang dari suatu sudut tertentu, ya kemampuan si artificial intelligence, mesin cerdas ini mungkin lebih dari manusia ya, dalam ukuran misalnya ya, pekerjaan yang diselesaikan, waktu yang diselesaikan, akurasi yang diselesaikan. Ya. Karena manusia terbatas misalnya karena kelelahan, ya, terbatas karena misalnya kendala indera. Ya. Tetapi di sini kita akan bisa membuat lebih akurat. Ya, sehingga kalau kita membuat mesin, ya, mesin cerdas, ya, produk yang dihasilkan mungkin akan lebih bagus, kualitasnya. Ya. Dari sudut kegiatan administrasi, ya, artificial intelligence dapat membantu menyelesaikan banyak hal. Sistem recording manual tadi yang disebutkan ya, pemetaan, ya, sistem perbankan, ya, Anda bayangkan ya, hanya bentuk ATM aja ya, Anda membayangkan bagaimana ya, ya dengan hanya memasukkan PIN, memasukkan kartu sebagai semua bisa berjalan dengan baik. Ya, begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Belum lagi kalau kita memakaikan suatu internet banking misalnya, ya, begitu banyak. Ya, itu semua artificial, menurut saya artificial intelligence. Sistem informasi kependudukan, ya, banyak hal yang bisa dilakukan.
Ya, kadang-kadang kita menjadi itu ya, saya sudah lama memikirkan masalah ini, artinya sebenarnya kita sudah bisa melakukan, ya, tetapi uh, itu belum bisa dilakukan karena itu tadi, ya, semangat, loh, kalau menurut saya semangatnya ya, uh, sistem transportasi, ya. Sistem transportasi itu banyak sekali. Ya, contohnya kita ingin uh, memanggil taksi, gitu ya. Ya, bahkan sekarang kita ingin mengambil transportasi pakai motor ya. Jadi saya tidak menyebutkan apa itu. Ya. Dulu saya dengan bangga mengatakan, saya punya bisa call orang langganan saya ini ya. Saya dengan miring SMS waktu itu belum ada apa WhatsApp. Ya. Dengan bangga saya melakukan. Ternyata ini bisa sekarang bisa dikoordinir dengan baik. Ya, semuanya berjalan dengan baik, ya, efisien. Siapa yang paling dekat pada lokasi tersebut ya, tidak perlu kita memanggil langganan kita yang kebetulan dia jauh karena itu karena langganan kita. Dengan terpaksa dia berjalan untuk melayani kita mau menempuh jarak yang cukup jauh dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Sistem ini adalah sekelompok alat bantu tools ya yang berdaya guna dan metodologi yang digunakan perangkat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Ya. Dari sudut pandang pemrograman, AI termasuk dalam ada studi tentang pemrograman simbolik. Nah, ini perlu diskusi tersendiri ya, pemecahan masalah, proses pencarian atau searching. Ya. Ya ini perlu suatu diskusi tersendiri ya. Umumnya pemrograman AI lebih fokus pada simbol-simbol daripada pemrosesan numerik. Nah, ini mungkin sudah apa namanya agak berubah ya cara pandangnya ya karena tadi kita lihat bahwa komputer sudah mempunyai kecepatan yang tinggi. Ya. Kemudian yang saya katakan sebelum saya lanjutkan bahwa di dalam kita melakukan suatu apa namanya perintah-perintah, dalam kita memberikan informasi sama seperti pada waktu kita melakukan komunikasi antar manusia dengan manusia. Ya, Anda bisa berbicara dengan saudara Anda, dengan tetangga Anda, kalau Anda mengerti bahasanya, bahasa yang dipakai bisa dimengerti. Kalau Anda tiba pada suatu tempat yang dengan bahasa yang berbeda, ya, Anda harus mengerti bahasa tersebut. Demikian kebalikannya. Ya, istilahnya itu seperti itu. Ya, daerah berbahasa Inggris Anda harus mengerti bahasa Inggris. Ya. Meskipun mungkin Anda tidak memakai bahasa atau dengan gerakan saja Anda bisa berkomunikasi tidak masalah. Bagaimana dengan komputer? Anda harus mempunyai mengerti bahasa komputer. Ya, itu ya mumpung saya ingat saya sampaikan. Kalau bahasa yang kita sampaikan dimengerti oleh komputer itu, ya, semua perintah bisa dijalankan. Ya. Baik, pemecahan masalah ya adversary itu adalah untuk pencapaian tujuannya. Ya. Searching atau apa penelusuran ya, tidak mengarah langsung ke solusi. Ya. Prosesnya menggunakan beberapa teknik. Ini sudah didiskusikan banyak di konsep-konsep artificial intelligence. Bahasa pemrograman AI ya, yang banyak kita kenal ya ini pada tahun 50-an pertama itu kita mengenal Lisp ya, Lisp processor. Ya, ini saya pernah mencoba, sulit sekali ya. Sulit dalam arti ini seperti yang orang sering katakan bahasa mesin, ya, mesin komputer ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan mudahnya dia uh, membuat programnya. Ya, ini mirip dengan program yang memakai punch card ya. Kemudian ada Prolog, ini pernah saya coba juga ya, program in Logic ya, karena saya tidak punya bayangan apa ya program komputer yang paling paling bisa kita mengerti ya. Prolog ini dikembangkan juga ya, tetapi saya juga kesulitan. Ya. Kemudian Object Oriented Programming, objektif. Wah ini banyak orang yang tertarik memakai ini ya, karena tampilannya bagus. Ya. Yang program yang tampilan saya ingat betul program yang saya tidak suka ya karena tidak bisa menampilkan suatu sesuatu yang menarik ya itu Fortran ya saya tidak tidak mendeskripsikan Fortran punya keistimewaan ya pada waktu saya sekolah di suatu negara itu yang diperkenalkan Fortran
ya. Fortran tersebut bisa ya ini kita lihat di bawah ya, akurasinya tinggi, double precision. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang membutuhkan suatu perhitungan yang perhitungan yang akurat ya. Ya, tapi itu masing-masing mempunyai eh, kelebihan dan kekurangan. Dan saya lihat ini sekarang sudah dikembangkan ya menjadi objek oriented ya program. Begitu banyak bahasa di sini. Ya, mana yang akan kita pakai? Ya, terserah Anda mau pakai yang mana. Yang penting Anda tahu apa kepentingan, tujuannya, penyelesaian apa yang Anda ingin pakai. Ya, ini yang paling anu ya, paling gampang menurut saya. Ya. Bukan berarti basic dasar, tapi basic ini dari singkatan dari beginners all purpose symbolic instruction code. Ya. Meskipun basic itu ya kelihatannya dasar sekali. Kemudian ada Pascal, ya, yang dikembangkan menjadi Delphi, ya. Jadi artinya program ini menjadi program yang menarik ya, karena memunculkan gambar-gambar atau Windows atau suatu anu ya yang interaktif ya. Kemudian ada bahasa C. Ya, bahasa C ini sampai saat ini banyak dipakai terutama kalau kita sudah memakai program-program yang melibatkan dunia luar ya seperti tadi ada microprocessor dan Arduino yang saya sebutkan sebelumnya. Dari perspektif penelitian ya, riset tentang AI dimulai pada awal tahun 1960-an. Perjuangan pertama adalah membuat program permainan game catur. Ya, kita lihat catur ini, anunya aturannya banyak sekali ya. Terus bagaimana dia bisa dengan main catur ini, kemudian dia bisa memenangkan langkah apa yang bisa dilakukan. Tadi hanya permainan catur biasa ya, tapi sekarang ada suatu program yang mengoptimasikan pergerakan catur ini sehingga kita bisa bagaimana kita untuk memenangkan program tersebut ya. Di dalam game catur ini juga komputer membuat ya, mengembangkan suatu program ya yang bisa melawan manusia ya. Dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit ya sehingga manusia sulit juga untuk memenangkan. Ya, tapi jangan lupa yang membuat itu juga manusia ya. Membuktikan teori dan general problem solving ya untuk tugas-tugas sederhana. Ya. Artificial intelligence adalah nama pada akar dari studi area. Ini butuh itu sedikit lagi ya, butuh penjelasan lagi. Nah, kebetulan saya ingat, ya, saya memasukkan ini ya, bahwa yang disamakan software itu yang saya tahu ya itu ada dua dua perusahaan ya, kalau mungkin saya katakan perusahaan ya, yang memproduksi perangkat lunak ya. Jadi tidak perlu kita membuat, tapi kita tinggal memanfaatkan, yaitu Borland dan Microsoft. Ya, kebetulan produk yang mirip itu adalah Quarto Pro dan MS Excel, sama-sama adalah spreadsheet. Ya, masing-masing punya keistimewaan sendiri. Ya, tapi kalau di Indonesia kebanyakan memakai Excel ini ya. Tapi Quattro Pro ini ya pada waktu saya sekolah di negara yang saya katakan tertentu itu ini sangat powerful ya. Saya oleh pembimbing saya dianjurkan menyelesaikan dengan Quattro Pro ya. Dan ternyata program ini ya mungkin di Excel juga ada ya. Program ini bisa memprogram seperti hal-hal yang berhubungan dengan basic, ya, prolog dan sebagainya. Perintah-perintahnya itu ada. Ya. Jadi ini mungkin juga salah satu software untuk artificial intelligence. Domain penelitian dalam pekerjaan buatan, ya pekerjaan formal, misalkan matematik, nah, yang tadi juga games ya, itu pekerjaan sehari-hari, ya, perception, robotics, ya, natural language ya, Anda lihat sekarang dengan mudahnya Anda menerjemahkan kalimat ya, misalnya ada apa? Anda hanya bisa berbahasa Indonesia, ingin menulis jurnal berbahasa Inggris, ya, Anda hanya tinggal mencari software yang bisa menerjemahkan kalimat ya
ya, meskipun tidak sempurna, ya, mungkin bisa setelah itu disempurnakan, ya. Tetapi itu program itu ada, jadi itu benar-benar artificial intelligence, ya. Yang kemarin yang saya lihat, ya, ternyata ada suatu program yang langsung menerjemahkan, ya, audio diterjemahkan jadi tulisan. Saya terheran-heran, terus saya mikir bagaimana caranya, ya. Cuman saya berpikir ini adalah artificial intelligence, ya. Baik, ya, bukan berarti konsep artificial artificial intelligence itu sudah kuno, ya, tidak. Tapi tetap dasarnya itu adalah itu, dan itu pencapaian saat ini, ya, benar-benar sudah luar biasa. Sistem pakar, ya, financial analysis, ya, medical dan diagnostik, ya, tadi saya sebutkan, ya, ya, kita bisa mendeteksi penyakit, kita bisa mendeteksi tekanan darah, ya, diastolnya berapa, ya, sistolnya berapa, itu berhubungan dengan banyak-banyak komponen seperti misalnya sensor, sensor tekanan dan sebagainya. Engineering, scientific analysis, ini secara umum, ya. Permainan game tadi, ya, kebanyakan permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan. Ya, tadi yang saya sudah sebutkan mengenai catur. Dalam permainan digunakan apa yang disebut dengan pencarian ruang. Contohnya, misalnya games-games yang sekarang sedang dipertandingkan, ya, misalnya mengenai perang dan sebagainya, ya, ada lawan kita dan sebagainya. Itu sangat sulit. Bagaimana kita menggerakkan, ya, objek-objek tersebut sehingga menjadi mirip dengan nyata, meskipun secara sepintar masih agak kaku, ya. Tapi bagaimana kita mengganti senjata, ya, peluru habis kita isi pelurunya dan sebagainya. Ya. Ini mirip dengan apa yang disebut dengan mungkin Anda tidak menyadari, ya, membuat suatu film animasi, ya. Teknik tersebut disebut dengan heuristik, ya. Pemainan merupakan bidang menarik dalam studi heuristik. Ya. Ini butuh penjelasan lagi. Baik, ini review, ya. Natural language, suatu teknologi yang memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami bahasa manusia, sehingga pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Ini banyak dipraktekkan yang saya tahu di Basic, ya. Basic sudah dikembang, ya. Ada Basic, ya, ada yang GW, ya, GW Basic, GW Basic, ya, kemudian ada Turbo Basic, ya, sekarang malah masuk lagi ke Visual Basic, ya, sangat menarik, ya. Visual Basic yang tadi tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, sekarang sudah ada perintah-perintah yang bisa bekerja dengan prosesor yang ada di luar komputer, ya. Robotik, ya, sistem sensor seperti sistem vision, ya, sehingga seakan-akan robot itu bisa melihat, ya. Sistem tactile dan sistem perpose sinyal juga dikomunikasikan dengan artificial intelligence, dapat dikategorikan dalam suatu sistem yang luas yang disebut sistem robotik. Kira Anda tahu itu, ya. Expert system, wah ini, ya, ada program penasihat berbasis komputer yang mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari seorang pakar dalam menyelesaikan masalah spesifik. Ya, tentunya ini ada trik-triknya, ya. Tadi ada suatu library, ya, atau suatu penyimpanan, ya, di mana ya, itu sistem penyimpanan untuk menjawab pertanyaan, ya, tetapi tidak mudah itu, ya. Apabila pertanyaannya A, maka kemungkinan menjawabnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk menjawab 3, ya, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, ya. Sehingga pada waktu kita melakukan, seperti contohnya, ya, yang sederhana aja, ya, saya katakan recording. Ya. Si mahasiswa memasukkan mata kuliah yang sudah didiskusikan dengan dosen penasihatnya. Ya. Saya sebagai misalkan orang yang menilai, mungkin saya lupa ada beberapa persyaratan. Ya, tapi komputer begitu kita masukkan, komputer akan bertanya, atau dia akan melakukan suatu pencarian.
apakah mahasiswa ini telah memenuhi syarat mengambil mata kuliah tersebut. Ya, mata kuliah tersebut dia harus pernah mengikuti kuliah, ya, atau ada suatu syarat dia harus lulus mata kuliah ini dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan sourcing, ya, dan ini termasuk pakar. Ya. Setelah memenuhi syarat, kemudian sistem recording tersebut memasukkan nama-nama tersebut berdasarkan, ya, sistem pakar tadi, ya. Pakar tadi adalah buku pedoman, ya. Buku pedoman itu mempunyai syarat begitu banyak, ya, sehingga yang membaca secara manual pun mungkin akan bingung. Oh, ini syarat ini, oh ini tidak bisa dilakukan. Begitu kita masuk ke dalam perangkat lunak recording ini, semua bisa dilakukan dengan baik. Ya. Tentunya pada waktu menyelesaikan masa-masa tersebut ada kendala, ya, kemudian dikembangkan, diperbaiki dan sebagainya sampai menjadi suatu hasil akhir yang akurat. Ya. Ini referensi yang saya pakai, ya, masih seperti yang kemarin. Ya. Kemudian di dalam artificial intelligence ini, ya, A Guide to Intelligent Systems, ya, ini banyak program, ya, jadi bahasa pemrograman yang dipakai, ya, sebagai contoh-contoh. Ya. Jadi kalau Anda mau baca, ini referensi ini Anda baca, di dalamnya ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara mengembangkan artificial intelligence khususnya di dalam bahasa pemrograman.